Ya, mau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak DKM kita, Pak Basir. Ada yang mikna, ada dia mikna dia. Selalu diberikan kesehatan dan pada umur. Untuk selanjutnya kita mendengarkan tausiah kepada Bapak Ustadz Unang Abdul Karim. Waktu dan tempat kami persilakan. Aman, nggak apa-apa. Saya jadi ingat cerdas cermat pada zaman dulu. Biasanya tuh juri dalam sebuah cerdas cermat selalu mengambil jawaban yang pertama. Tadi kan yang disuruh itu guru saya, Bapak Dr. Endi. Kemudian kenapa dilempar ke saya? Ya, karena saya mah rumasa murid gitunya. Jadi ya udah biarinlah. Itu Pak Endi. Malam hari ini nggak ada pertandingan kan Pak? Ada. Saya nggak walkout lagi nih kalau nggak ada mah. Alhamdulillah ya Agustus ini udah banyak pertandingan dari mulai catur, badminton, wah segala macam. Tapi Bapak dan Ibu tahu nggak Pak jenis cabang olahraga yang religius Pak ada Pak? Tahu nggak Pak? Nggak ada. Futsal, Adudi itu olahraga yang religi itu. Coba nih saya contohkan ya. Mangga. Main futsal baru aja 10 menit tuh. Pok main 10 menit udah ruku gitu kan. Ya. Ntar kalau masuk dia sujud. Nah, yang religi ini nih pas giliran dia kelar tuh main bola. Kemudian kan ditagihin mana patungannya kan buat bayar lapangan. Astagfirullahaladzim lupa bawa dompet gitu. Jadi futsal adalah salah satu cabang olahraga yang religi ya. Bercanda biar nggak kaku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Yaqulu ba'dal hamdi dzil jalali مصليا على النبي والآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam Senin, malam yang ke-26 bulan Muharram 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka takziah malam yang ke-6. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Syafi'i beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran, ketabahan serta kekuatan. Juga yang sangat saya hormati guru-guru kita dari Masjid Al-Imam, Bapak RT 05, Bapak RW barangkali ada, dan juga yang sangat saya hormati keluarga besar IKBM, keluarga besar Paguyuban Baraya Pasundan, juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak dan ibu, saya yakin malam hari ini almarhumah Ibu Ani Yuliani, Ibu Ani Mulyani, beliau itu sedang senang Pak Ibu. Amin. Sedang menikmati hartanya yang beliau dulu sisihkan untuk sedekah. Sedang menikmati ganjaran-ganjaran amal ibadah yang pernah beliau lakukan ketika di dunia. Terlebih lagi beliau sedang menikmati doa-doa bil khusus dari anaknya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa ada itu seorang arwah mayat, satu mayat yang sedang disiksa ya arwahnya di alam kubur, tetapi tiba-tiba dihentikan.
kemudian emang tiap hari biasa ya itu roh atau mayat disiksa, tiba-tiba hari itu dihentikan. Kenapa wahai malaikat siksaku dihentikan? Ternyata kata malaikat, hari ini, detik ini, jam ini, anakmu yang bernama si Anu sedang mendoakannya, gitu Pak. Nah maka kalau kita pikir-pikir Bapak dan Ibu ya, ini harus menjadi renungan untuk kita semua, bahwa mungkin almarhumah orang tua kita masih beruntung Pak, Bu, masih mau mendoakan mereka gitu. Cuman yang harus jadi pertanyaan besar buat diri kita, apakah anak-anak kita kelak enggak doain kita? Sementara kalau kita lihat generasi anak-anak muda zaman sekarang itu sudah beda dengan kita zaman dulu ya Pak. Kalau zaman dulu tuh kita minimalnya setiap malam Jumat tuh anak-anak kita digiring ke masjid, Bapak, Ibu. Ya, kita ngalamin dulu ya zaman itu. Ada marhabaan tuh kalau malam Jumat. Jabil khusus saya kebetulan dilahirkan di daerah Tasikmalaya. Kalau malam Jumat itu yang biasa dibaca di sana Al-Barzanji, Iqdul Jawahir. Saya bacakan ya, nggak apa-apa lama juga. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Gitu ya Pak ya? مستذرا فيض البركات على ما أنا له وأونا gitu kan ya. Habis itu sholat isya ada yang bawain rengginang, tibang rengginang rebutan kita zaman dulu ya. Pisang. Itu tuh seninya zaman dulu. Anak-anak kita diajarkan oleh orang tuanya itu agar mendoakan orang tuanya minimalnya Pak, minimalnya satu minggu sekali pada malam Jumat. Maka ya pada tausiah yang terdahulu kan ya, saya mengingatkan, saya juga ingat pesan dari guru bahwa ketika seorang manusia 7 hari 7 malam nggak membaca Al-Quran, ya jangan-jangan Al-Qurannya nggak mau maka minimalnya setiap ini kode alam nih, berhenti lagi Mikrofonnya Pak. Gitu ya Bapak dan Ibu, adalah tugas kita semua mengajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai ya, kalau kita lihat nggak di masjid, nggak di musola deh umumnya. Kalau malam Jumat ya Allah yang baca Yasin itu ya itu aja yang udah ujur-ujur ya Pak. Bener. Ya Allah, ya Rabbah. Udah berbagai macam cara kita ya Pak Ustadz Mudasir untuk menarik jamaah itu udah berbagai macam cara. Berarti kan tinggal kita nih yang punya anak. Gitu. Nah baik. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa menurut keterangan likulli syai'in ajal, bahwa terhadap segala sesuatu itu ada batas waktunya Pak. Jadi yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Bahkan kata makalah orang Inggris itu, the time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Karena semuanya pun juga ada batas waktunya. Bumi yang kita pijak, bulan yang mengelilingi bumi, ataupun apapun di dunia ini pasti ada batas waktunya. Bahkan kalau makanan atau minuman yang kita minum, biasanya tuh di sini tuh expired date-nya tuh di bawah tuh ya. Ini baik digunakan sebelum tanggal sekian gitu kan ya. Coba sekarang periksa kaki bapak-bapak, barangkali ada Pak di situ barcode-nya. Berlaku sampai bulan apa tuh Pak kira-kira? Kapupus. Gitu Pak. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima 'alan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali dilupakan oleh manusia.
as-sihhatu wal firaq. Satu kesehatan, wal firaq, dua kesempatan, yaitu waktu, Pak. Si malam hari ini karena waktunya pendek kita bahas aja waktu. Nah, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanya 3 hari. Walaupun kita diberikan usia 60 tahun, 70 tahun, sesungguhnya kalau kita amati, hidup itu cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, esok hari. Esoknya itu pun begitu juga. Yang hari ini, jadi hari kemarin. Terus aja terus. Jadi kemarin, hari ini, esok hari. Maka, dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan ulama orang sini, orang Banten. Ada yang dari Banten, berbahagialah. Ada salah seorang warganya yang jadi ulama besar, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menuliskan di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau punya 114 kitab yang hampir semuanya dikaji di pesantren tradisional. Banyak sekali kitab beliau. Nah, apa kata beliau? Membawakan sebuah hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itu beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu udah termasuk rugi. Jadi kalau kita misalkan bertanya kabar nih sama teman, apa kabar? Biasa-biasa aja, saya mah kayak kemarin, rugi tuh, Pak. Kalau biasa-biasa aja kan sama kayak kemarin, berarti. Kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, kalau hari ini sama dengan hari kemarin itu udah termasuk rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka mal'unun, itulah celaka dan dilaknat. Ya, maka kemarin kan yang tausiah cegat badminton itu kemarin bukan rugi, maksudnya apa namanya, tugas kita itu adalah memperbaiki diri gitu, setiap hari berusaha. Karena kata Imam Nawawi tadi, sama aja kita sama hari kemarin itu udah termasuk rugi, nggak ada peningkatan. Nah, jadi kita di dunia ini cuma berapa hari, Pak? 3 hari. Kemarin, hari ini, esok. Maka jadikan kemarin sebagai pelajaran dan pengalaman agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka hari ini adalah kenyataan yang harus kita perjuangkan dan kita hadapi. Jangan dihadapi doang, perjuangin dong biar lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok adalah misteri untuk kita. Umumnya esok hari itu adalah hasil perjuangan kemarin dan hari ini. Dibalik lagi, kemarin adalah pengalaman, pelajaran sebagai cerminan. Hari ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan perjuangkan. Esok hari umumnya adalah hasil dari kerja kemarin dan hari ini. Begitu aja terus hidup, Mak. Maka kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, ini sudah sering kali ya saya kemukakan, ya mudah-mudahan ya menjadi renungan untuk kita, bahwa ketika seseorang, Bapak, Ibu, diberikan usia 60 tahun, yang normal di dalam hidup ini kan satu hari, satu malam itu 24 jam. 8 jam itu harusnya untuk tidur. 8 jam untuk usaha. 8 jam harusnya untuk ibadah. Nah, kalau kita pikir lebih dalam, bener nggak kita udah manfaatin waktu itu dengan baik? Kalau dikasih seseorang usia 60 tahun, maka untuk tidurnya aja, dipakai tidur selama 60 tahun itu 20 tahun, Pak. Betul nggak? Ya 8 jam berarti kan sepertiganya, tinggal 60 aja bagi 3. 60, dapat 20 tahun tuh. Wah, itu kalau tidurnya malam doang. Kalau gua nambah siang 2 jam. Bonus ya. 2 jam kali 60 tahun tuh. Berapa tuh? Bingung dah. Yang 8 aja tadi kan 20 ya.
Ya intinya tambah berkurang lagi gitu kan. Berarti kita hanya hidup itu kalau diambil tidur doang, kalau dikasih umur 60, 40 tahun tuh kita hidup. Melek, kita hidup melek 40 tahun. Gua diambil tadi siang tidur 2 jam. Itu kalau 2 jam. Ibu-ibu Singapura kadang-kadang habis zuhur sampai jam 4 tidurnya. 4 jam lah taruh. 4 jam kali 60 tahun itu udah 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun, Pak. Coba 30 tahun kan manusia itu mulai dituliskan amal baik dan buruknya ketika dia akil balik. Taruhlah 15 tahun, Pak. 30 tahun diambil 15 berapa? 15 tahun. Bu, 15 tahun dipakai ibadah semuanya belum tentu. Kira-kira kalau ibu-ibu nifas berapa hari? 40 hari. Itu kalau anaknya 1, kalau 6 udah setahun, Bu. Kita nggak ibadah. Ya betul, memang tidur ibadah, jalan ibadah. Ya udah tidur aja udah. Ini mah meleknya kita gitu. Belum lagi perempuan mah ibu-ibu setiap bulannya itu nggak lengkap 30 hari. Seminggu dipakai untuk haid. 1 minggu kali 60 tahun tuh berapa? Tadi udah keambil ya 15. Diambil setahun udah 14. Ini seminggu tuh. Seminggu kali 60 tahun. Ya Robbana. Berarti kita hidup bener-bener hidupnya hanya beberapa tahun, Pak. Paling 10 tahun. Dipakai ibadah semua enggak? Kayaknya tuh enggak kayaknya kita, Pak. Nah, maka biar jadi renungan untuk kita ya. Kadang kita kan suka berpikir, Bapak dan Ibu, kalau dengar ceramah gitu kan, siapa orang yang berbuat gini, maka pahalanya segini gitu. Lalu kalau kita pikir kemana pahala itu, ya ternyata kita banyakkan nggak elingnya, Pak, daripada elingnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini harus jadi renungan, Pak, untuk kita semua. Ya, saya mau bercandanya. Menurut survei di Indonesia itu ya rata-rata yang meninggal duluan tuh suaminya, Bu. Ya kebetulan ini istrinya ya. Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Ini mah bercanda bukan serius. Apapun juga kan dia akan bisa kalau dia latihan, Pak. Bulu tangkis kalau dia latihan kan insya Allah bisa. Voli atau apapun kalau latihan dia bisa. Maka yang sering latihan mati itu bapak-bapak. Apa latihan mati bagi bapak-bapak? Tidur. Ya, coba kita buktikan bulan puasa istri jam 2 udah bangun, masak, suaminya malah lagi tidur. Ntar dibanguninnya jam berapa? Pas mau sahur, Pak, baru dibangunin. Bangun, ceritanya sholat subuh. Ibu-ibu mah pulang ke rumah boro-boro tidur, cucian piring ya. Ini itu suaminya mah kemana? Tidur kebetulan lagi libur, bablas sampai jam 12 zuhur. Istri mau boro-boro, Pak, habis zuhur tidur ya, Bu ya. Kan kita nyiapin buat masak, tar sore mau beli apa, tar bukaannya apa. Mau tidur, anak yang bungsu, rewel, nggak tidur, Pak. Makanya yang kebanyakan latihan mati itu siapa, Pak? Bapak. Makanya kalau nggak pengen cepat mati, jangan banyak tidur. Sekarang tinggal hitung aja di rumah tangga kita yang sering tidur itu suami atau istri gitu aja. Istri kita atau kita yang sering tidur, gitu aja lah. Ya kalau yang sering tidur suaminya ya. Bercanda ini mah. Enggak valid enggak. Cuma mau nakut-nakutin jiwa doang gitu kan. Lagi juga kalau dipikir Pak ya, ini ngobrol ya bukan ceramah. Dari tadi tuh usia kita taruhlah 15 tahun tuh, Pak. Benernya nih setelah dipotong tidur ini dan itu 15 tahun. Kira-kira yang sering kita lakukan tuh apa di dalam hidup ini? Apa tuh, Pak, kira-kira, Pak? Ya tidur udah dipotong kan, udah kepotong tadi. Ini lagi melek nih, apa yang sering kita lakukan? Yang menghabiskan usia kita adalah duduk, Pak, Ibu. Duduk, intinya duduk kita.
Coba misalkan hari tadi kita nih hitung, banyakan duduknya, banyakan dirinya. Duduklah. Kita misalkan, maaf Pak Ustadz Mudasir dari sini kerja ke Jakarta sampai paling 2 jam Pak di perjalanan. Duduk di sana, depan meja, main komputer gitu ya, ngerjain tugas bla 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 bla. Paling juga berdiri mah ketika akan ngambil apa gitu, duduk lagi. Itu ya, istirahat. Keluar misalnya ke tempat tukang kopi, duduk lagi. Jadi kita tuh kebanyakan duduk Pak. Maka kalau kita pikir ya secara logika, kenapa sih di akhir usia kita itu sering kaki yang berasa, terutama ibu-ibu Singapura Pak? Karena kenapa? Karena kebanyakan duduk. Maka Bu, Bapak di dalam hidup ini jangan banyak duduk atuh. Imbangilah gitu, imbangi. Coba kata Nabi itu, sholat yang baik itu adalah tulul qunut, berdirinya lama. Coba hari kita Pak Ustadz Mudasir ya, asal imamnya udah Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghashiyah. Lama dah. Benar. Kita mah kebanyakan apa Pak? Kebanyakan duduk. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, agar kita sehat ya, imbangilah, jangan banyak duduk. Jadi misalnya kalau maaf cuci piring misalnya, usahainlah berdiri. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak duduk gitu ya gini, terus kemudian kaki ini jarang-jarang menahan beban dari tubuh, kan lama-lama dia jadi nggak seimbang Pak. Seperti yang dialami oleh astronot ya, yang di luar angkasa tuh, karena di sana nggak ada gaya gravitasi Pak. Selama dia bertugas 1 tahun misalkan, dia pulang ke sini tuh masuk chamber dulu Pak. Harus latihan dulu gravitasi, karena ini nggak berfungsi kakinya. Nah maka oleh karena itu, lihat dulu jam daripada diberhentiin saya. Single. Badminton. Stop. Tandingan, Tandingan libur. Ya bener, saya kebanyakan duduk katanya udah. Barangkali mungkin ini mah bukan ceramah, ini mah ngobrol. Hanya tadi juga saya khidmat aja kepada guru. Intinya mah dari apa yang saya bicarakan tadi, ya mudah-mudahan bisa jadi renungan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Ternyata kita itu udah banyak korupsi sama waktu, Bang. Udah banyak lalai kita sama waktu ini. Kadang-kadang waktu itu suka terbuang percuma. Sampai jam 9 kurang 1/4 ya Pak. Waktu Pak, kata Imam Syafi'i itu, kata beliau, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Pinter ya. Illam taqtoha, kalau kalian tidak bisa menebaskan pedang tersebut, qata'aka bil asa wan nadam, maka akan menebasmu dengan sedih dan menyesal. Itu bait pertama. Lalu bait selanjutnya yang bikin hati kita jadi terenyuh. Apa kata Imam Syafi'i? Wa nafsaka illam syaghaltaha bil haqq syaghalatha bil batil. Dirimu, kata Imam Syafi'i, kalau dirimu tidak tersibukkan dengan kebaikan, syaghallatka bil batil, maka dirimu akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi maknanya kayak gini, Pak, kalau kita nggak disibukkan kayak ngaji begini gitu kan, ini lagi disibukkan dengan kebaikan nih kita. Kalau pulang ke rumah ngapain Pak? Nggak ada kerjaan, gabut, buka handphone, ya. Mau ngapain ya di handphone, scroll, buka TikTok, nggak ada yang seru, scroll lagi ke YouTube, gitu aja kerjaan. Nggak ada yang mau kita kerjain, gabut kalau kata anak muda, ya. Gabut kalau kata anak muda. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau menasihati kepada kita, kalau dirimu tidak tersibukkan dengan kebaikan, maka akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menuliskan bahwa seorang manusia itu tadi kan nikmat sehat dan luangnya, waktu luang. Ada badannya sehat, waktu luang nggak ada.
Karena kenapa? Kalau lagi badan sehat berarti kita sibuk dengan dunianya. Waktu luang untuk ibadah nggak ada. Kadang-kadang diajak ngaji juga susah banget, sibuk. Kalau udah sibuk, Bu, jangankan diajak ngaji, buat makan aja kadang-kadang tuh waktunya susah. Kita kadang lagi sibuk nih apa gitu, makan aja kita susah. Buat diri sendiri susah. Kadang juga ada kebalik. Waktu luangnya banyak, tapi badannya enggak sehat. Yang di rumah sakit kan, ya, waktu luangnya kan banyak. Itu kalau udah terbaring di rumah sakit, ngedenger adzan, kedengeran dari jendela sebelah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nerpa hatinya, pengen pergi ke masjid. Kata malaikat di sampingnya, lu kemarin lagi sehat kemana aja. Maka betapa beruntungnya kalau seseorang sehat, waktu luang ada, maka pun bersyukur. Nih, alhamdulillah bapak-bapak yang hadir di sini sehat, waktu luang ada, dimanfaatkan dengan hal yang baik, itu harus disyukuri. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika kenikmatan itu digabungkan menjadi satu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang ada, maka akan timbul penyakit yang ketiga, Pak, yaitu awal hurufnya M, Pak. Betul, apa? Malas. Jadi kalau sehat sama waktu luang bergabung dalam diri kita, udah sehat, waktu luang ada, akan timbul penyakit yang ketiga, yaitu malas. 2 menit lagi. Begitulah para sahabat. Abdullah bin Umar, Pak, Abdullah bin Umar itu seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, atau dikenal juga dengan Ibnu Umar. Betapa beliau menghargai waktu itu sangatlah hebat. Bapak dan Ibu, suatu ketika Ibnu Umar ini pernah ketinggalan berjamaah sholat maghrib. Maaf, pernah ketinggalan sholat berjamaah isya. Bukan tidak sholat isya, tapi ketinggalan berjamaah isya. Kemudian di satu hari yang lain beliau kemalaman sholat maghrib sampai bintang-bintang sudah terlihat. Bukan tidak sholat maghrib, tapi telat sholat maghribnya. Maka beliau langsung memohon ampun kepada Allah, dan esok harinya, Pak, untuk menebus 2 kesalahan itu, maka beliau memerdekakan 2 orang abid. Lalu Bapak tanya, harga satu abid itu berapa? Taruhlah yang paling murah itu adalah 2 ekor unta. Apalagi kalau kita berkaca kepada harga Salman Al-Farisi, beliau kan awalnya abid. Atau Bilal Ar-Rabah, beliau pun juga abid. Dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq 9 uqiyah. 9 uqiyah itu 1 uqiyah 32 gram, Mbak. Kalau kali 9 berapa? Taruhlah 290 gram kali 100 ribu, 290 juta. Gitu Bapak dan Ibu, betapa Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu sangat menghargai waktu. Ketika beliau tadi ketinggalan sholat berjamaah isya, bukan ninggalin sholat isya, ketinggalan berjamaah isya, kemalaman sholat maghrib, bertaubat kepada Allah, esok harinya beliau memerdekakan 2 orang abid. Taruhlah harganya kalau 1 abid itu 2 unta, 1 unta taruhlah 50 juta. Berarti 1 orang 100 juta kali 2, 200 juta, Pak, untuk menebus nggak sholat berjamaah isya, kemudian terlambat sholat maghrib. Apakah kita begitu gitu, Pak? Boro-boro kita makan tadi nggak ba'diyah isya juga biasa-biasa aja. Waktu pertama si AA di sini kan ceramah, bukan ceramah ya, ngisi waktulah. Kata Imam Athaillah di dalam Al-Hikam, salah satu tanda matinya hati orang itu apabila adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Ketika kehilangan rasa sedih dalam hati ketika ketinggalan melaksanakan ibadah yang sering dilaksanakan. Sudah sampai, Pak, waktunya. Jadi pokoknya mah gitu aja ya, Bapak-bapak. Mohon maaf, sudah tentu banyak kesalahan kata si A Makassar, bahasanya juga Ibu. Ya mohon dimaklum karena si A bukan makhluk halus ya, jadi kasar. Wal afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.